Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nina, seorang mahasiswi cantik yang baru saja lulus dari salah satu kampus ternama di Bandung, hidup sendirian di kamar kos sederhana. Suatu hari, saat hendak mengambil ijazahnya, ia diserempet oleh mobil milik seorang pria kaya berusia 40 tahun bernama Amir. Amir menolongnya dan membawa Nina ke rumahnya untuk diobati. Dari sanalah hubungan mereka dimulai. Beberapa hari kemudian, karena terdesak kebutuhan hidup, Nina menghubungi Amir untuk meminta bantuan. Tapi di luar dugaan, Amir justru menawarkan sesuatu yang mengejutkan, pekerjaan yang membuat Nina terjebak dalam pilihan yang menyakitkan. Ini bukan sekadar cerita tentang cinta atau kemiskinan. Ini adalah cerita tentang keputusan, harga diri, dan kenyataan pahit yang dihadapi seorang perempuan muda ketika dunia tidak memberinya banyak pilihan. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Langit Bandung siang itu tampak abu-abu, seolah ikut merasakan campur aduk perasaan Nina. Ia berdiri di halaman kampus, memegang map coklat berisi ijazah yang baru saja diterimanya. Matanya sedikit berkaca-kaca, bukan karena kesedihan, tapi karena haru dan lelah yang akhirnya tuntas. 5 tahun ia habiskan di kota ini, jauh dari orang tua dan kampung halaman. Ia pernah makan hanya dengan nasi dan garam, pernah tidur larut demi mengejar tenggat tugas, dan pernah menangis dalam diam di kamar kosnya yang sempit. Semua perjuangan itu kini terasa seperti mimpi yang baru saja selesai. Tapi entah mengapa, bukannya lega sepenuhnya, hatinya justru diliputi kekosongan. Ia tersenyum kecil sambil melangkah pelan keluar dari gerbang kampus, mencoba mengabaikan keraguan yang mulai merayap dalam pikirannya. Setelah ini, aku mau kemana? Kampus itu sudah seperti rumah kedua. Setiap sudut menyimpan kenangan. Dari ruang kelas dingin ber-AC hingga taman kecil tempat ia sering menyendiri. Ia pernah jatuh cinta pada teman sekelasnya, meski tak pernah berani mengungkapkan. Pernah juga dihina karena tampil beda, tanpa hijab, dengan gaya yang dianggap terlalu bebas oleh sebagian orang. Tapi Nina selalu teguh. Ia tahu siapa dirinya, dan ia tidak ingin hidup dalam topeng. Semua kenangan itu kini tinggal cerita. Ia melangkah menjauh, tapi hatinya tertinggal. Ada bagian dari dirinya yang ingin kembali, tapi juga tahu bahwa waktunya sudah habis. Perjalanan pulang terasa panjang meski sebenarnya hanya beberapa ratus meter dari kampus ke kosnya. Di tangannya, map coklat itu terasa berat, seolah membawa semua beban mimpi dan harapan yang belum tentu bisa ia raih. Uang tabungannya tinggal sedikit. Lamaran kerja yang ia kirim minggu lalu belum juga dibalas. Ibunya di kampung hanya bisa mengirim doa, bukan bantuan. Nina berusaha tersenyum, tapi dadanya terasa sesak. Ia melangkah pelan, menatap jalanan yang basah sisa hujan semalam. Sesekali angin meniup rambut panjangnya, dan ia membiarkannya berantakan. Di tengah semua ketidakpastian itu, satu hal yang ia yakini hanyalah ini: ia tidak boleh menyerah. Kos-kosan itu masih sama, cat dinding yang mengelupas, lantai yang dingin, dan suara TV dari kamar sebelah yang selalu terlalu keras. Ia masuk, meletakkan map di atas meja, dan duduk di kasur tipis yang mulai aus. Pandangannya kosong menatap langit-langit. Tak ada pesta kelulusan, tak ada pelukan dari keluarga. Hanya sunyi. Seolah dunia tak peduli bahwa ia baru saja menyelesaikan satu bab besar dalam hidupnya. Ponselnya sepi. Tak ada notifikasi panggilan kerja. Tak ada ucapan selamat dari orang yang dulu ia bantu. Nina menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia tahu bahwa dunia tidak selalu memberi apa yang pantas. Tapi ia tetap berharap akan ada sesuatu yang berubah. Sore mulai turun saat Nina memutuskan untuk keluar sebentar, sekadar menenangkan pikiran. Ia ingin membeli air mineral di warung depan dan menghirup udara bebas. Tapi siapa sangka, langkah kecil keluar gerbang kos itu akan membawa hidupnya pada jalan yang sama sekali tak ia bayangkan. Di tikungan jalan, tak jauh dari kampus yang tadi ia tinggalkan,
Suara klakson mobil terdengar nyaring. Nina menoleh, dan sebelum sempat menghindar, sebuah mobil hitam melaju cepat dan menyerempet tubuhnya. Segalanya terjadi begitu cepat. Map coklatnya terlempar. Lututnya berdarah. Dunia seketika berubah. Tubuh Nina terhempas ke sisi trotoar. Lututnya menghantam aspal, dan map coklat berisi ijazahnya terlempar jauh ke pinggir jalan. Wajahnya meringis menahan nyeri, sementara napasnya terengah-engah mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Orang-orang sekitar berteriak kaget. Beberapa menghampiri dengan wajah cemas. Dari balik kaca mobil yang kini berhenti mendadak, seorang pria berjas keluar tergesa. Ia tampak panik. Matanya langsung mencari-cari korban. "Maaf, astaga, saya benar-benar tidak melihatmu," katanya sambil berjongkok di hadapan Nina. Tangan pria itu gemetar saat menyentuh pundaknya, mencoba memeriksa luka. Meski kesakitan, Nina masih sadar dan berusaha menenangkan dirinya. Namun yang tak bisa ia redam adalah ketakutan yang perlahan berubah menjadi air mata. Bukan hanya karena luka, tapi karena rasa takut pada dunia yang terus menyakitinya bahkan saat ia tak meminta apa-apa. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Amir. Usianya mungkin sekitar 40 tahun, dengan penampilan yang bersih dan rapi, wajah yang menunjukkan kedewasaan, tapi juga kesepian yang samar. Melihat kondisi Nina yang masih gemetar dan kesulitan berdiri, Amir menawarkan untuk membawanya ke rumah sakit. Namun Nina menolak dengan suara pelan. "Saya nggak punya uang untuk rawat jalan, Pak." Amir terdiam sesaat, lalu berkata lembut, "Kalau begitu ikut saya ke rumah. Saya punya peralatan P3K dan bisa bantu merawat lukanya." Nina ragu. Ia baru mengenal pria ini beberapa menit. Tapi tubuhnya terlalu lemah untuk berjalan jauh, dan rasa perih di lutut mulai menyiksa. Dengan langkah perlahan dan dibantu Amir, ia masuk ke dalam mobil. Tak pernah menyangka bahwa keputusan itu akan membawa kisah hidupnya pada arah yang tak terduga. Rumah Amir terletak di kawasan perumahan elit yang sepi, dengan pagar tinggi dan suasana dingin yang terasa berbeda. Saat mobil memasuki halaman, Nina sempat terpukau dengan kemegahan bangunannya. Rumah besar 2 lantai, namun sunyi, tanpa suara anak kecil, tanpa penghuni lain. Amir membimbing Nina masuk ke ruang tamu, menyuruhnya duduk di sofa empuk, lalu segera mengambil kotak P3K dari lemari kaca. Saat luka-luka di lutut dan pergelangan tangan dibersihkan, Nina menggigit bibir menahan perih. Matanya menatap diam ke langit-langit. Amir bekerja dengan cekatan, tapi setiap gerakannya tetap lembut, seolah ia terbiasa merawat seseorang, atau justru sudah terlalu lama tidak menyentuh siapapun. "Kamu tinggal sendiri di Bandung?" tanya Amir pelan. Nina hanya mengangguk, dan suasana kembali hening, hanya diisi suara gesekan kapas dan detak jarum jam di dinding. Setelah selesai dibersihkan dan dibalut, Nina duduk tegak, masih terdiam. Amir menyodorkan segelas air dan sepotong biskuit yang dia ambil dari meja makan. "Makan dulu, biar nggak pingsan," katanya. Nina menerima dengan tangan gemetar. Matanya mulai tenang, meski masih menyimpan ragu. Di tengah keheningan itu, Amir duduk di seberangnya, menatap penuh pertimbangan. "Saya tahu kamu takut, tapi saya bukan orang jahat. Saya cuma tinggal sendiri di rumah ini sudah lama." Ucapan itu menggantung di udara. Nina tak menjawab, tapi ada sebersit rasa iba. Ia bisa melihat kesepian yang menyelimuti pria ini, seperti dirinya sendiri, yang selama bertahun-tahun bertahan sendirian tanpa ada yang benar-benar peduli. Ketika hari mulai gelap dan hujan turun pelan di luar jendela, Nina memutuskan untuk pulang. Ia menolak ketika Amir menawarkan untuk mengantar, mengatakan bahwa kosnya tidak jauh. Sebelum ia melangkah keluar, Amir mengambil selembar kertas dari laci dan menuliskan sesuatu. "Ini nomor saya. Kalau kamu butuh sesuatu, apapun, jangan ragu," ucapnya sambil menyerahkan catatan kecil itu. Nina menerimanya dengan ragu, namun tetap menyimpannya di dalam tas. Di bawah payung pinjaman dari Amir,
Nina melangkah pergi perlahan. Di tangannya, masih terasa hangat perban yang membungkus luka. Tapi jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa luka lain akan segera terbuka. Bukan karena kecelakaan, tapi karena keputusan yang akan ia ambil kelak. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan pelan seperti awan mendung yang tak pernah tuntas menumpahkan hujan. Nina kembali ke rutinitas di kamar kosnya. Tapi semuanya terasa berbeda. Luka di lututnya mulai mengering. Namun ada ruang hampa di dadanya yang tak kunjung sembuh. Ia duduk di ranjang, menatap map coklat yang dulu ia banggakan. Ijazah itu seolah hanya menjadi kertas. Diam, tak berdaya, tak juga mengubah hidupnya. Lamaran kerja yang ia kirim tak kunjung mendapat balasan. Dan isi dompetnya mulai menipis, hanya tersisa recehan. Ia tak punya koneksi, tak punya pengalaman, dan tak punya siapapun di kota ini yang bisa ia jadikan tempat bersandar. Di tengah rasa sesak itu, ia membuka dompetnya, dan selembar kertas kecil jatuh. Nomor Amir, pria asing yang tiba-tiba hadir di hidupnya. Malam itu hujan turun dengan tenang, seperti rintik-rintik kenangan yang jatuh perlahan di jendela kamar kos. Nina duduk bersila, ponsel di tangan. Jari-jarinya ragu mengetik pesan. Berkali-kali ia hapus dan tulis ulang. Bukan karena tak tahu harus bilang apa, tapi karena takut pada penilaian dirinya sendiri. Ia tahu menghubungi Amir bisa berarti membuka pintu ke dunia yang tak pasti. Tapi di sisi lain, perutnya sudah terasa kosong 2 hari ini, dan listrik kamar hampir diputus. Dengan napas berat, akhirnya ia mengetik kalimat singkat. "Pak Amir, ini Nina. Saya butuh bantuan. Bisa saya temui malam ini?" Tak lama, pesan itu dibalas. "Datang saja. Rumah saya masih di tempat kemarin. Pukul 8 malam." Langit gelap dan rintik masih turun saat Nina mengenakan jaket dan payung pinjaman dari tetangga kos. Langkah kakinya terasa berat. Tapi lebih berat lagi beban pikiran yang ia pikul. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa ini hanya akan menjadi kunjungan biasa. Bahwa Amir akan menawarkan bantuan atau pekerjaan yang wajar. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu semua ini diliputi tanda tanya yang besar. Ia tiba di depan rumah Amir saat jam di tangannya menunjukkan pukul 8 lebih sedikit. Gerbang dibuka dari dalam secara otomatis, dan cahaya lampu rumah menyambut langkahnya yang ragu. Hawa dingin menyusup dari sela-sela angin malam, tapi yang lebih menusuk adalah kecemasan di dalam dada. Amir menyambut dengan wajah ramah dan pakaian santai, jauh dari kesan pria mapan yang ia temui hari itu. Ia menyilakan Nina masuk dan menyajikan teh hangat serta makanan ringan di meja. "Kamu pasti lapar," katanya, dan Nina hanya mengangguk pelan. Suasana rumah tetap sunyi. Tak ada suara lain kecuali jam dinding dan denting sendok. Setelah beberapa saat, Amir duduk di seberangnya dan memandangi Nina dengan mata yang sulit ditebak. "Aku tahu kamu sedang terjepit, dan aku bisa bantu kamu, tapi tentu saja, aku berharap ada sesuatu yang bisa kamu berikan juga," ucap Amir pelan, tanpa ancaman, tapi juga tanpa tedeng aling-aling. Kata-kata itu jatuh seperti batu di atas permukaan tenang, membuat riak di hati Nina. Nina tercekat. Ia tidak bodoh. Ia paham maksud kalimat itu. Rasa marah, kecewa, dan takut bercampur menjadi satu. "Jadi maksud Bapak saya harus menjual diri untuk makan?" katanya, bergetar. Amir menghela napas, tidak menjawab langsung. "Aku tidak memaksa. Tapi aku sendiri, kesepian, dan kadang butuh ditemani. Itu saja." Suara itu datar, tapi Nina tahu apa arti di baliknya. Ia berdiri dengan air mata yang mulai menggantung di pelupuk mata. Tapi langkahnya tertahan oleh kenyataan bahwa di luar sana, ia tak punya siapa-siapa. Di dalam rumah ini ia merasa seperti terperangkap. Diam dalam sunyi, berdiri dalam dilema. Dan malam itu menjadi awal dari luka yang tak terlihat. Hujan masih turun saat Nina mematung di depan pintu rumah Amir. Tangannya menggenggam gagang pintu,
tapi kakinya seperti tertancap. Amir berdiri di belakangnya, tak bergerak, tak berkata apa-apa. Hening di antara mereka lebih menyakitkan dari bentakan atau teriakan. Nina menunduk, dada naik turun tak beraturan, mencoba menelan kenyataan pahit yang baru saja ia dengar. Ia tak pernah membayangkan bahwa perjuangannya dari kampung halaman hingga lulus kuliah akan membawanya ke momen seperti ini. Sebuah pilihan yang tak benar-benar pilihan, bertahan dalam kelaparan atau menyerah pada seseorang yang mengulurkan tangan, bukan untuk menolong, tapi untuk memiliki. Di dalam pikirannya, suara ibunya berbisik, "Jangan jual dirimu, nak, seberat apapun hidupmu." Tapi suara itu makin jauh, makin sayup, tergantikan oleh gemuruh kenyataan. Perlahan, Nina berbalik, memandangi Amir dengan mata yang sembab tapi penuh keteguhan. "Saya nggak pernah minta bantuan untuk dibalas seperti ini," katanya lirih, namun jelas. Amir hanya menatapnya tanpa ekspresi, lalu berkata, "Aku tidak memaksa, tapi aku tahu kamu butuh." Kalimat itu menghantam Nina lebih dalam dari luka fisik manapun. Dunia seolah berputar pelan, dan waktu seakan menantinya membuat keputusan. Ia bisa pergi saat itu juga, kembali ke kamar kos yang gelap dan kosong, tanpa kepastian besok bisa makan atau tidak. Atau ia bisa tinggal dan kehilangan sebagian dari dirinya malam ini. Diam-diam, air mata mengalir di pipinya. Satu helaan napas panjang mengantarkannya pada keputusan yang tak pernah ia bayangkan akan ia ambil. Malam itu, rumah Amir menjadi saksi bisu. Tak ada paksaan fisik, tak ada jeritan. Hanya luka yang tertanam diam-diam, perlahan tapi pasti. Nina duduk di sofa ruang tamu, membiarkan waktu menariknya masuk ke dalam skenario yang bukan miliknya. Amir tak berkata banyak, ia hanya duduk di sebelah Nina, menyentuh tangannya, lalu memandunya ke ruangan lain. Setiap langkah terasa berat, seolah ada rantai tak terlihat yang menarik tubuhnya ke arah yang tak ia inginkan. Dan ketika malam benar-benar larut, Nina sudah bukan Nina yang tadi berdiri di depan pintu. Ia telah berubah, bukan karena sentuhan seseorang, tapi karena ia merasa telah mengkhianati dirinya sendiri. Keheningan malam menyelimuti rumah itu, sementara di luar, hujan perlahan berhenti, meninggalkan genangan yang memantulkan lampu-lampu kota. Pagi harinya, Nina terbangun di ruangan yang asing. Cahaya matahari masuk dari selat tirai tipis, menyinari lantai kayu yang dingin. Ia duduk pelan di ujung ranjang, mengenakan kembali pakaiannya dengan tangan gemetar. Amir sudah tak terlihat. Di meja kecil di samping tempat tidur, tergeletak amplop putih tipis dengan namanya ditulis rapi. Nina membukanya. Uang tunai, lebih dari cukup untuk membayar kos dan makan selama berminggu-minggu. Tapi rasanya lebih berat dari beban hutang. Ia menggenggam amplop itu, lalu meletakkannya kembali. Air matanya menetes, bukan karena uang itu, tapi karena harga yang telah ia bayar untuk mendapatkannya. Ia berdiri, merapikan rambutnya, dan berjalan keluar tanpa suara. Tak ada perpisahan, hanya sunyi dan rasa bersalah yang menempel seperti bayangan. Saat berjalan pulang, Nina tak menatap siapa-siapa. Ia menunduk, seolah takut dunia membaca rahasia yang kini ia simpan sendiri. Di trotoar yang basah, langkah kakinya terantuk genangan air, tapi ia tak peduli. Di dalam dirinya, badai telah selesai, namun hujan di hati belum juga reda. Ia masuk ke kamar kosnya dengan langkah gontai, mengunci pintu, dan duduk di lantai. Lalu untuk pertama kalinya sejak lama, ia menangis seperti anak kecil. Bukan karena lelah, tapi karena ia tahu, mulai malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama. Ia telah masuk ke dalam dunia yang gelap, dan tak ada yang tahu selain dirinya sendiri. Hari-hari setelah malam itu terasa seperti bayangan yang enggan pergi. Nina menjalani hidup seperti biasa di kamar kos kecilnya. Namun sesuatu dalam dirinya telah berubah. Ia tersenyum di hadapan tetangga. Tapi senyum itu hampa, seperti topeng yang mulai retak.
Setiap kali menyentuh gagang pintu atau menatap langit malam dari jendela, pikirannya kembali ke ruang sunyi rumah Amir. Ia belum membuka kembali amplop putih yang ia tinggalkan di meja, tapi bayangan uang itu terus menghantui seperti suara samar di benaknya. Tak ada satupun yang tahu apa yang terjadi malam itu. Dunia seakan tetap berjalan, tapi bagi Nina, waktu terhenti di dalam dirinya. Ia mencoba sibuk, menulis lamaran kerja, membantu tetangga menyapu halaman, bahkan kembali membaca buku catatan kuliahnya. Namun luka itu tak pernah benar-benar sembuh. Hanya mengendap, diam-diam tumbuh seperti karat di hati. Suatu malam, Nina kembali menerima pesan dari Amir. Kalimatnya singkat. "Kamu baik-baik saja? Aku pikir kamu butuh tempat bicara." Nina hanya menatap layar ponselnya tanpa menjawab. Ia tak tahu apa yang lebih menyakitkan, tawaran itu, atau kenyataan bahwa bagian kecil dalam dirinya ingin membalasnya. Rasa marah dan benci bercampur dengan ketergantungan yang perlahan tumbuh dari rasa butuh. Di luar logika, ia merasa lebih tenang di dekat pria itu daripada di tengah dunia yang menuntutnya terus kuat tanpa henti. Ia sadar bahwa dirinya tengah berdiri di antara dua jurang, harga diri dan kebutuhan. Malam-malamnya kini dipenuhi pergulatan batin, menulis di buku harian yang tak pernah ia izinkan siapapun membaca. Di sana, ia mengaku pada dirinya sendiri bahwa ia takut kehilangan kendali. Takut terlalu terbiasa dengan luka. Beberapa hari kemudian, Nina memutuskan mengirim pesan. "Saya baik. Terima kasih sudah tanya." Itu saja. Tanpa embel-embel, tanpa harapan. Tapi Amir membalas dengan cepat. "Kalau kamu butuh apapun, rumah ini masih terbuka." Kata-kata itu seperti jerat halus. Tak mengikat, tapi perlahan menggenggam. Nina menutup ponselnya dan melemparnya ke kasur. Tapi dalam diam, ia tahu bahwa dirinya mulai berjalan di tepian sesuatu yang gelap. Ia tak lagi sepenuhnya benci Amir, tapi juga belum bisa memaafkan dirinya sendiri. Di luar, langit malam menggantung berat tanpa bintang. Seperti dirinya, tak tahu kemana harus berjalan, tapi juga tak bisa kembali menjadi yang dulu. Suatu siang, saat ia berjalan pulang dari fotokopi, ia melihat bayangannya sendiri di kaca jendela toko. Ia berhenti. Lama. Wajah itu masih wajahnya, tapi matanya tidak lagi sama. Sorot itu bukan lagi Nina yang dulu penuh semangat. Itu adalah perempuan yang telah melewati batas yang tak ingin ia lewati, dan kini mencoba hidup dengan beban yang tak kasat mata. Ia berdiri lama di depan kaca itu, hingga seorang penjaga toko menyapanya pelan. "Mbak, kenapa?" "Enggak apa-apa." Nina tersenyum, menggeleng pelan, lalu melangkah pergi. Tapi langkah itu bukan lagi langkah gadis biasa. Itu adalah langkah seseorang yang telah kehilangan sebagian dirinya, dan belum tahu bagaimana menemukannya kembali. Kamar kos itu masih jadi tempatnya pulang, tapi tak lagi terasa seperti rumah. Kini Nina tidur lebih sering dalam diam, dengan lampu temara menyala sepanjang malam. Di pojok meja, ada surat-surat lamaran kerja yang tak kunjung dihubungi. Di rak buku, ada catatan harian yang kini penuh dengan tinta air mata. Dan di saku dompetnya, masih ada secari kertas dengan nomor yang tak ia hapus. Meski ia ingin, meski ia bertekad, nomor itu bukan sekadar deretan angka. Itu adalah simbol dari semua pilihan yang tak pernah ia minta. Dari malam yang mencuri damainya. Dan dari dunia yang tak pernah memberinya ruang untuk menang, tanpa harus kehilangan.